Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Ambar harap anak-anak kelas 3 dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar. Tuhan tolong kiranya materi yang disampaikan boleh kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bu Ambar ingatkan kepada anak-anak kelas 3 yang belum melaksanakan absen, silahkan absen terlebih dahulu. Dan jangan lupa tugas-tugas yang sudah Bu Ambar berikan dikerjakan. Hari ini kita akan masuk ke tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Beberapa hari lalu kita telah belajar tentang kecakapan dalam pramuka siaga. Kecakapan-kecakapan itu wajib dipenuhi oleh kalian sebagai anggota pramuka siaga. Sebagai salah satu contohnya, kecakapan memecahkan masalah. Kemarin sudah belajar ya, cara memecahkan masalah berkaitan tentang sudut. Dan sekarang kecakapan memecahkan masalah yang berikutnya adalah mengetahui lambang sila-sila Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kecakapan umum lainnya dapat dilakukan dengan latihan keseimbangan. Apa gerakan keseimbangan yang pernah kalian praktekkan? Nah, kemarin Bu Ambar sudah jelaskan. Salah satu contoh keseimbangan yang biasa kalian lakukan adalah berjalan kaki. Ya, itu merupakan salah satu contoh gerakan keseimbangan. Nah, pada poin A, kita diminta untuk mempraktekkan gerak keseimbangan dengan posisi duduk. Silakan anak-anak lihat pada halaman 15. Ya, itu ada contoh gerakan keseimbangan dengan posisi duduk. Saat duduk kita juga perlu keseimbangan yang baik. Coba pernahkah kamu melakukan gerak keseimbangan dengan duduk? Bagaimana cara melakukannya? Nah, kita baca ya. Yang pertama, duduk, kedua tangan lurus di samping badan dan telapak tangan bertumpu di lantai. Posisi badan tegak dan pandangan ke depan. Seperti ini gambar yang pertama ini ya. Ini seperti gambar yang pertama. Lalu berikutnya yang kedua, angkat kedua kaki ke atas secara bersamaan, pertahankan posisi keseimbangan. Nah, ini seperti yang nomor 2. Kira-kira anak-anak kelas 3 bisa melakukannya apa tidak ya? Ya, ini hanya sekilas saja yang Bu Ambar sampaikan kaitannya dengan praktek keseimbangan. Untuk berikutnya kita akan belajar menulis informasi tentang lambang negara Indonesia. Kemarin anak-anak masih ingat tidak ya, apa sih lambang negara Indonesia? Iya, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Setiap anggota pramuka juga harus memiliki fisik yang kuat. Fisik yang kuat bisa didapat dengan berolahraga. Dan anggota pramuka siaga juga harus mengetahui lambang negara Indonesia. Di situ terdapat bacaan yang mungkin anak-anak bisa baca. Ya. Untuk lebih lanjut, Bu Ambar akan jelaskan tentang lambang negara Indonesia nanti melalui video dan gambar. Untuk saat ini Bu Ambar akan jelaskan bahwa burung Garuda itu lambang negara Indonesia. Garuda berbentuk burung Garuda. Burung Garuda melambangkan Indonesia sebagai negara yang besar dan kuat. Pada sayap, ekor, dan leher terdapat bulu yang menunjukkan waktu kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin selama ini anak-anak kelas 3 belum tahu kalau ternyata sayap dan ekor lalu bulu yang ada di leher itu melambangkan waktu kemerdekaan Indonesia. Nah, banyak bulu pada sayap burung Garuda ada 17 helai. Lalu pada bagian ekor ada 8 helai.
dan pada bagian pangkal ekor ada 19 helai dan pada leher ada 45 helai. Itu menunjukkan apa? Bahwa menunjukkan waktu kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Mungkin anak-anak pengen lebih paham lagi? Yuk simak video ini berikut ini, Bu Ambar akan jelaskan lebih detail lagi. Penjelasan perihal lambang negara. Lambang Garuda Pancasila seluruhnya berwarna kuning emas. Jumlah bulu-bulu pada lambang Garuda Pancasila adalah: bulu pada tiap-tiap sayap berjumlah 17 melambangkan tanggal proklamasi. Bulu pada ekor berjumlah 8 melambangkan bulan proklamasi, yakni bulan Agustus. Bulu di bawah perisai berjumlah 19 dan bulu pada leher berjumlah 45 melambangkan tahun proklamasi, yakni 1945. Pada leher Garuda tergantung dengan rantai sebuah perisai berupa jantung, di mana Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sila ketiga Pancasila. Kemarin kita telah belajar sila pertama dan sila kedua, padi dan kapas, lalu bintang ya. Nah, hari ini kita akan belajar sila ketiga Pancasila. Anak-anak kelas 3 tahu sila ketiga? Ya, sila ketiga Pancasila adalah lambangnya pohon beringin. Anak-anak hafal tidak sila ketiga? Ya, bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar yang dapat digunakan sebagai orang berteduh, seperti semua rakyat yang dapat berteduh di bawah naungan negara di Indonesia. Lalu perilaku apa yang bisa kalian lakukan untuk mengamalkan sila ketiga pada Pancasila? Nah, di sini ada beberapa perilaku ya. Yang pertama, berteman dengan semua teman tanpa membedakan ras dan suku. Yang kedua, mempelajari tari dan lagu daerah. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Dan yang keempat, menyukai makanan daerah.
Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 5. Lambang dan perilaku sesuai sila-sila Pancasila pasti telah kalian ketahui beberapa hari lalu ya, yang sudah Bu Ambar jelaskan. Lambang dan perilaku sila-sila keberapa yang telah kalian lakukan? Coba. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira sila keberapa yang sudah anak-anak lakukan? Untuk memahami lebih lagi, kita akan masuk ke sila keempat pada Pancasila. Lambangnya apa? Lambangnya adalah kepala banteng. Nah, Pancasila seperti yang kita ketahui ada 5 sila. Ya, untuk sila keempat bagaimana bunyinya? Tadi Bu Ambar sudah sebutkan satu-satu ya. Apa lambang sila keempat? Nah, lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Mengapa banteng dijadikan sebagai lambang sila Pancasila? Karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti saat orang sedang musyawarah untuk mendiskusikan sesuatu. Lalu perilaku apa saja yang bisa kita lakukan dan kita amalkan dari Pancasila sila keempat? Nah, di sini perilakunya yang pertama, menyelesaikan masalah dengan diskusi dan musyawarah. Yang kedua, mendengarkan pendapat saat musyawarah, dan yang ketiga melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Nah, berikutnya kita akan masuk ke poin B tentang semboyan negara Indonesia. Kemarin Bu Ambar sudah sempat singgung ya, bahwa semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bu Ambar akan menjelaskan untuk poin B ini sekilas saja karena kemarin sudah disampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia. Dari mana tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini ada? Yaitu dari burung Garuda yang kakinya mencengkeram pita. Nah, di pita itu ada tulisan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman agama, suku, bangsa, ras. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki keragaman bahasa, tari, pakaian, makanan, dan juga lagu daerah. Keberagaman ini menjadi kekuatan untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke poin C. Kita akan belajar menentukan jenis-jenis sudut pada gambar. Kemarin kita telah belajar sudut ya. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis sudut. Pernahkah anak-anak kelas 3 melihat bingkai berisi gambar burung Garuda? Mungkin di sekolah atau di tempat-tempat lain, mungkin anak-anak pernah tidak melihat bingkai berisi gambar burung Garuda. Nah, biasanya itu banyak ditemui di sekolah. Pada bingkai itu terdapat beberapa sudut. Kalian masih ingat tentang sudut?
Nah, lalu ada berapa jenis sudut dan apa saja jenis sudut yang bisa kita ketahui? Nah, kita bisa lihat pada tabelnya. Pertama, ini ada gambar sudut lancip. Nah, kenapa disebut sudut lancip? Karena ini bagian depannya berbentuk lancip, makanya diberi nama sudut lancip. Kesimpulannya apa dari sudut lancip? Sudut lancip adalah besar sudut kurang dari besar potongan kertas siku-siku. Nih, coba anak-anak perhatikan ya. Bapak akan sedikit menjelaskan. Ini yang semula adalah sudut siku-siku saat dibagi menjadi dua, ya. Ini perbandingannya ya dengan kertas potongan siku-siku ya. Nah, saat kertas berukuran siku-siku dipotong menjadi dua seperti ini, maka akan menjadi sudut lancip. Lalu apa kesimpulannya? Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Kesimpulannya adalah besar sudut lancip kurang dari besar sudut potongan kertas siku-siku. Lalu yang kedua, di sini ada sudut siku-siku ini, ya. Sudut siku-siku. Lalu perbandingannya dengan sudut dengan potongan kertas siku-siku itu apa? Sama ya. Karena ini perbandingannya dengan siku-siku. Berarti bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya besar sudut siku-siku sama dengan besar sudut potongan kertas siku-siku. Lalu yang ketiga ada sudut tumpul. Nah, ini nih. Ini disebut sudut tumpul. Lalu bagaimana perbandingan sudut dengan potongan kertas siku-siku? Nah, ini ternyata garisnya melebihi ya. Melebihi dari potongan kertas siku-siku. Lalu apa kesimpulan yang bisa diambil dari gambar tersebut? Kesimpulannya adalah besar sudut tumpul lebih dari besar sudut potongan kertas siku-siku. Lalu yang terakhir ada sudut lurus ini nih ya. Sudut lurus. Lalu bagaimana perbandingan sudut dengan potongan kertas siku-siku? Nih ya, anak-anak bisa lihat ya. Kesimpulannya apa? Bahwa besar sudut lurus adalah 2 kali besar sudut potongan kertas siku-siku. Jadi ternyata sudut lurus ini adalah 2 kalinya sudut siku-siku. Ya. Makanya kesimpulannya seperti itu. Anak-anak sampai sini paham? Bisa mengerti apa yang Bu Ambar jelaskan? Ya, semoga anak-anak bisa paham ya apa yang Bu Ambar jelaskan di sini. Untuk tugas, silahkan anak-anak mengerjakan pada penilaian harian halaman 17, poin A dan B. Ya, poin A dan B saja. Selanjutnya, untuk tugas yang kedua, anak-anak bisa mengerjakan penilaian harian halaman 20, poin A dan B juga. Demikian yang bisa Bu Ambar sampaikan. Bu Ambar ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 3 yang sudah semangat aktif mengikuti pembelajaran, tetap jaga kesehatan, tugas-tugasnya dikumpulkan tepat waktu. Dan untuk penilaian harian lainnya yang tidak Bu Ambar jadikan tugas, baik penilaian harian pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, silahkan anak-anak kerjakan secara mandiri di rumah untuk latihan. Dan jangan lupa tugas dikumpulkan setiap hari Senin. Begitu yang bisa Bu Ambar sampaikan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.